Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di Dars Islami. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembelajaran kita Bahasa Arab kelas 9 pada bab 4. An-Nasyatu Tsani, kegiatan yang kedua, At-Tarkib. Kali ini kita belajar tentang fi'lul amri. Fi'lul amri adalah kata kerja yang digunakan untuk memberikan perintah kepada lawan bicara atau mukhotab. Nah, mukhotab di sini berarti anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Itu disebut dengan mukhotab. Contohnya seperti ini. Ya Umar di sini berarti lawan bicaranya untuk kamu laki-laki. Berarti mukhotabnya anta. Nah, ya Umar, ijlis alal kursiyyi, thumma ta'allam fil fasli. Contoh fi'lul amri di nomor 1 ini yaitu ijlis dan ta'allam. Nah, yang kedua, ya Amiroh, ijlisi alal kursiyyi, thumma ta'allami fil fasli. Wahai Amiroh, duduklah di atas kursi, kemudian belajarlah di dalam kelas. Ya Amiroh, masuk ke mukhotab anti. Karena Amiroh ini adalah perempuan. Berarti lawan bicaranya anti. Kamu perempuan. Fi'lul amrinya, ijlisi, duduklah, kemudian ta'allami, belajarlah. Nah, yang ketiga, ayuhat talamid, ijlisu alal karosi, thumma ta'allamu fil fasli. Ayuhat talamid artinya, wahai para siswa ini berarti masuk ke kalian laki-laki, berarti ke antum. Nah, kata kerja fi'il amrinya, ijlisu, duduklah, kemudian ta'allamu, belajarlah. Yang keempat, ayyatuhat tilmidat, ijlisna alal karosi, thumma ta'allamna fil fasli. Yang keempat, wahai para siswi, duduklah di atas kursi, kemudian belajarlah di dalam kelas. Ayyatuhat tilmidat masuk ke mukhotab antunna. Karena para siswi itu berarti dia masuk ke antunna, kalian perempuan. Kata fi'lul amrinya, ijlisna, kemudian ta'allamna. Kita baca keterangannya. Pada contoh kalimat di atas, fi'lul amr berubah sesuai dengan perubahan domirnya. Nah, domirnya itulah kayak anta, anti, antuma, antum. Nah, domir yang nomor 1 itu ya Umar, berarti anta. Kata fi'lul amrnya ijlis. Yang kedua ya Amiroh, anti, ijlisi. Yang ketiga ayuhat tilmidat, tilmid berarti domirnya ijlisu. Yang keempat ayatuhat tilmidat, berarti domirnya antunna. Kata kerjanya fi'lul amrnya ijlisna. Jadi berubah ya teman-teman. Dia tergantung domirnya. Kalau anta lain rumusnya. Ya Amiroh berbeda lagi rumusnya. Seperti itu ya. Sekarang kita perhatikan cara membuat fi'lul amri. Fi'lul amri berasal dari kata fi'lul mudhari. Nah, fi'lul mudhari ini, masih ingat kan? Fi'lul mudhari adalah kata kerja sekarang dan yang akan datang. Nah, cara membuatnya juga ada dua ya, tergantung jenis fi'lul mudhari'nya. Yang pertama, fi'lul mudhari di sini contohnya yaitu yata'allamu. Yata'allamu. Nah, cara mengubahnya ke fi'lul amri, nah yang pertama adalah kita hilangkan harfu mudhari'ah. Harfu mudhari'ah itu adalah huruf ya. Di awal huruf mudhari ini adalah ya. Itu kita hilangkan. Sehingga menjadi ta'allamu. Nah, setelah kita hilangkan harfu mudhari'ahnya, kita sukunkan huruf terakhirnya.
menjadi ta'alam. Nah, inilah fi'lul amrinya. Kalau jenis fi'il mudhari'nya seperti ini, kita langsung mengubahnya menjadi fi'il amri, kita langsung sukunkan huruf terakhirnya, teman-teman ya. Nah, sedangkan yang kedua, ada jenis fi'il mudhari'nya seperti ini. Yadrusu. Nah, yadrusu, kita hilangkan juga harfu mudhari'ahnya. Nah, kita hilangkan menjadi rusu. Ini dalnya itu sukun ya teman-teman ya. Nah, kemudian sukunkan huruf terakhirnya. Lalu kita sukunkan huruf terakhirnya. Nah, karena setelah kita hilangkan harfu mudhari'ahnya dan huruf pertamanya jadi sukun, maka kita harus tambahkan hamzah di awalnya. Berbaris dummah. Seperti itu ya. Nah, itu perbedaannya teman-teman. Yang pertama pakai hamzah, yang pertama tidak pakai hamzah, yang kedua pakai hamzah. Nah, pakai hamzah karena di awalnya sukun, sedangkan ini tidak sukun, makanya dia tidak perlu memakai hamzah. Yang kedua ini, dia memerlukan hamzah, karena setelah kita hilangkan harf mudhari'ahnya, dia berbaris sukun, makanya dia harus kita tambahkan huruf hamzah. Nah, yang kedua, yaftahu. Nah, kita hilangkan lagi harf mudhari'ahnya menjadi ini ya, sukun juga di awalnya. Nah, kita sukunkan huruf terakhirnya. Nah, lalu kita tambahkan hamzah berbaris bawah. Nah, yang ketiga, yajlisu. Nah, yajlisu di sini kita hilangkan harf mudhari'ahnya juga. Kita hilangkan dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita sukunkan huruf terakhirnya, lalu kita tambahkan hamzah berbaris bawah di depannya menjadi ijlis. Nah, bagaimana cara kita mengetahui hamzahnya harus dumah, harus fathah, harus kasrah? Nah, begini ya teman-teman. Bila ainu fi'linya berharkat domah, maka hamzahnya berharkat domah. Bila ainu fi'linya berharkat fathah, maka hamzah berharkat kasroh. Bila ainu fi'li berharkat kasroh, maka hamzah berharkat kasroh. Nah, apa itu ainul fi'li? Ainul fi'li adalah huruf yang di tengah pada kata kerja. Nah, contohnya seperti ini. Yadrusu. Huruf yang di tengahnya ini adalah ainul fi'linya. Ro berarti berbaris dummah. Berarti hamzahnya harus berbaris dummah seperti ini. Ya, nih. Bila ainul fi'li berharkat dummah, maka hamzah berharkat dummah. Ainul fi'linya ru, berarti hamzahnya berbaris dummah. Udrus, seperti itu teman-teman ya. Yang kedua, yajlisu. Ainul fi'linya berbaris kasroh, berarti hamzahnya harus berbaris kasroh juga. Nah, kemudian apabila dia berbaris fathah, ainul fi'linya berbaris fathah, maka hamzahnya juga berbaris kasroh. Nah, berarti berbaris kasroh ada 2, berbaris dummah ada 1. Apabila ainul fi'linya berbaris dummah, maka hamzahnya berbaris dummah. Apabila ainul fi'linya berbaris kasroh, maka hamzahnya berbaris kasroh. Apabila ainul fi'linya berbaris fathah, maka ainul fi'linya harus berbaris kasroh. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita buat contoh fi'lul amrinya sesuai domair. Nah, di sini kita pakai kata kerja yadrusu. Nah, tadi kita sudah mengerti ya cara membuat fi'lul amrinya. Yang pertama, kita hilangkan harfu mudhari'ahnya, kemudian kita sukunkan huruf terakhirnya, lalu kita tambah hamzah di awalnya sesuai dengan ainu fi'linya. Nah, karena ainu fi'linya berbaris dummah, berarti hamzahnya juga berbaris dummah. Oke. Ini ada anta. Anta berarti dari yadrusu, fi'lul amrinya udrus. Nah, rumusnya sukunkan huruf terakhir.
Seperti ini teman-teman ya, kita sukunkan huruf terakhirnya. Udrus. Antuma udrusa. Rumusnya huruf terakhir berbaris atas ditambah alif. Nah, berbaris atas ditambah alif. Antum udrusu. Rumusnya huruf terakhir berbaris dumah lalu ditambah waw sukun dan alif. Nah, anti udrusi. Rumusnya huruf terakhir berbaris bawah ditambah ya sukun. Nah, kemudian antuma udrusa. Huruf terakhir berbaris atas ditambah alif. Yang selanjutnya antunna. Fi'il amrinya udrusna. Rumusnya huruf terakhir disukunkan lalu ditambah huruf nun berbaris atas. Seperti ini teman-teman ya. Berarti kalau kata kerjanya yaftahu karena dia berbaris fathah, berarti ainul fi'linya hamzahnya itu berbaris bawah. Berarti kalau kita ubah anta menjadi iftah seperti itu. Antuma iftaha, antum iftahu, anti iftahi, antuma iftaha, antunna iftahna. Seperti itu teman-teman ya. Lahid at-tarkib wa hawil fi'l al-mudhari ila fi'l amr. Sekarang kita mengubah fi'il mudhari ke fi'il amr. Nah, contoh di sini adalah yadhabu. Fi'il mudhari'nya yadhabu, kemudian domirnya anta. Berarti yadhabu ini kita ubah ke fi'il mudhari menggunakan domir anta. Berarti idhab ilal madrasati. Pergilah ke sekolah. Nomor 1, fi'il mudhari'nya yaqra'u. Domirnya anta. Berarti kalau kita ubah fi'il amrnya menjadi iqra' al-Qur'ana. Yang nomor 2, fi'il mudhari'nya yarji'u. Domirnya antum. Berarti kalau kita ubah ke fi'il amri, irji'u ilal baiti. Pulanglah ke rumah. Yang ketiga, fi'il mudhari'nya yastaqbilu. Fi'il amrinya, domirnya anti. Kita ubah ke fi'il amri menjadi istaqbili al-mad'uwina. Yang keempat, yajlisu. Yajlisu ini merupakan fi'il mudhari'nya. Kemudian domirnya antunna. Kita ubah ke fi'il amri menjadi ijlisna alal kursiyi. Duduklah di atas kursi. Yang kelima, yadrusu. Fi'il mudhari'nya yadrusu, domirnya antuma, kita ubah ke fi'il amri menjadi udrusa ad-darsa. Hawil kama fil misal. Ubahlah sesuai contoh. Contohnya al-misal, ya Ahmad titik-titik ila qissati. Nah, di sini ada dalam kurung ini merupakan sami'a, itu adalah fi'il madhi. Nah, kita ubah ke fi'il amri, kita harus membutuhkan namanya fi'il mudhari. Jadi sami'a fi'il mudhari'nya adalah yasma'u. Nah, sekarang kita ubah yasma'u menjadi fi'il amri. Ya Ahmad, isma' ila qissati. Ya. Selanjutnya yang nomor 1, soalnya ya Ali titik-titik tilka sabburoh. Kita lihat dulu di sini domirnya ya Ali, berarti kita menggunakan anta. Nah, di sini soalnya adalah masaha. Fi'il madhinya masaha. Harus kita tahu dulu fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari' dari masaha yaitu yamsahu. Berarti ketika kita ubah fi'il amrinya ke domir anta, berarti ya Ali imsah tilkas sabburoh. Yang kedua, ya Fatimah titik-titik minal maktabatil al-an. Ya Fatimah domirnya anti. Berarti khoroja
Fi'il mudhari'nya yakhruju, kita ubah ke fi'lul amri dengan dhamir anti menjadi ukhruji. Ya Fatimah, ukhruji minal maktabati al-an. Wahai Fatimah, keluarlah dari perpustakaan sekarang. Yang nomor 3, ayuhat talamid al-wadifata fil baiti. Ayuhat talamid, domirnya talamid itu merupakan jamak dari tilmidun, berarti artinya para siswa. Karena dia laki-laki, berarti domirnya antum. Nah, kita lihat kata kerja fi'il madhinya amila. Amila fi'il mudhari'nya ya'malu. Nah, berarti dari ya'malu ini kita ubah ke fi'lul amri berdomir antum berarti menjadi i'malu ayuhat talamid i'malu al-wazifata fil baiti. Wahai para siswa, kerjakanlah tugas di rumah. Yang keempat, ya Khalid wa Khalil. Nah, di sini ada 2 orang ya teman-teman. Titik-titik kharajal fasla. Nah, ya Khalid wa Khalil ada 2 orang dan dia laki-laki berarti domirnya antuma. Nah, kata kerjanya la'iba. Fi'il mudhari'nya yal'abu. Berarti dari yal'abu kita rubah fi'il amrinya menjadi sesuai dengan domir antuma berarti menjadi il'aba. Seperti itu ya. Ya Khalid wa Khalil il'aba kharajal fasli. Wahai Khalid dan Khalil, bermainlah di luar kelas. Yang kelima, ya banat, duru sakunna, duru sakunna fi gurfatil mudakirati. Ya banat di sini itu jamak daripada bintun. Bintun itu anak perempuan. Berarti kalau banat anak-anak perempuan gitu ya. Titik-titik. Di sini kata kerjanya dzakara. Berarti fi'il mudhari'nya yudzakiru. Yudzakiru kita ubah ke fi'il amri yang berdomir antunna berarti menjadi dzakirna. Ya banat dzakirna durusakunna fi ghurfatil mudzakarah. Wahai anak perempuan, belajarlah pelajaranmu di ruang belajar. Lahid at-tarkib wa sarif al-fi'la tasrifan istilahian wifqan lidhamairah. Nah, sekarang kita tasrif dari fi'il madhi berubah menjadi fi'il mudhari dan fi'il amri. Yang pertama, yang sudah tersedia yaitu fi'il madhinya, yaitu syahada. Kita rubah ke fi'il mudhari yushahidu. Kemudian fi'lul amrinya syahid. Nah, yang nomor 2 yang sudah tersedia yaitu fi'lul amrinya, yaitu i'lam. Kita ubah ke fi'il madhi menjadi alama, fi'il mudhari'nya ya'lamu. Fi'il amrinya i'lam. Oh iya, syahada artinya menyaksikan. Alima ya'lamu artinya mengetahui. Nah, yang ketiga yang sudah tersedia yaitu fi'il mudhari'nya, ya tamat ta'u. Fi'il madhinya tamat ta'a. Nah, fi'il amrinya tamat ta'. Nah, di sini kenapa dia menjadi tamat ta'? Karena ketika kita hilangkan huruf mudhari'ahnya di sini, dia tidak sukun. Makanya dia langsung tamat ta'. Dia tidak memerlukan hamzah. Nah, yang keempat, naldhara. Fi'il madhinya naldhara. Tamat ta'ayat tamat ta'u artinya menikmati. Yang keempat, naldhara. Fi'il madhinya. Fi'il mudhari'nya yanzuru. Fi'il amrinya unzur. Nah, yang kelima, nadhara yanzuru artinya melihat. Yang kelima, fataha. Fi'il mudhari'nya yaftahu. Fi'il amrinya iftah. Artinya membuka. Baik teman-teman, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga bermanfaat dan semoga Allah pahamkan kita semuanya dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.